Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Ramadan pasti menyenangkan, Ramadan selalu dinantikan. Marilah sambut rayakan kedatangannya. Ramadan pasti menyenangkan, Ramadan selalu dinantikan. Marilah sambut rayakan kedatangannya. Dari subuh sampai maghrib, dari sahur sampai buka, puasa itu wajib. Kalau tak mau masuk neraka, tahan lapar dahaga, tahan emosi jiwa. Karena setan selalu menggoda pada yang berpuasa. Ramadan pasti menyenangkan, Ramadan selalu dinantikan. Marilah sambut rayakan kedatangannya. Ramadan pasti menyenangkan, Ramadan selalu dinantikan. Marilah sambut rayakan kedatangannya. Dari subuh sampai maghrib, dari sahur sampai buka, puasa itu wajib. Kalau tak mau masuk neraka, tahan lapar dahaga, tahan emosi jiwa. Karena setan selalu menggoda pada yang berpuasa. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Permatasari Harap di Jam Session. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita semua sekarang berjumpa lagi dalam sebuah program yang ingin memberikan semua informasi dan juga fitur-fitur terkini yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana lagi kalau bukan di Jam Session. Dan pada malam hari ini kami akan membahas mengenai kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, peranan manusia dalam organisasi sangatlah penting. Seiring tuntutan teknologi dan persaingan dunia usaha, maka kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat dioptimalkan melalui pelatihan dan juga pengembangan karyawan yang berbasis kompetensi. Lalu, bagaimana keberadaan SDM di BPJS Ketenagakerjaan? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya ingin mengundang Bapak Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk bergabung bersama saya di sini. Ini dia. Halo Pak Elvin. Hai. Apa kabar? Kabar baik, sehat Pak? Baik, Hai. Halo Pak Elvin, ini kan masih suasana Idul Fitri nih. Saya mau tanya nih, apa saja sih yang diberikannya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta dan juga karyawan? Pasti ada. Apa Jadi kalau untuk peserta itu dalam rangka Idul Fitri sejak bulan Ramadan, kita menyelenggarakan bazar bagi para peserta supaya mereka bisa mencukupi kebutuhannya dalam rangka merayakan Idul Fitri. Nah, bagi karyawan-karyawati, saya kira satu kewajiban bagi institusi untuk memberikan tunjangan hari raya. Waduh, kenapa harus karyawati? Dan hari ini kan kita akan membahas mengenai kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan. Ada baiknya kita lihat dulu nih Pak, ada VT yang akan saya berikan. Ini dia VT-nya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang saat ini berjumlah mencapai 3.800 orang. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Lalu, apakah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan SDM yang dimiliki? Ya, itu dia VT-nya mengenai kinerja SDM BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menurut Bapak Elvin sendiri, SDM secara umum menurut Anda itu seperti apa sih, Pak? Iya, di institusi BPJS Ketenagakerjaan, SDM itu tidak lagi disebut SDM, tapi human capital, modal manusia. Nah, kalau bicara modal, berarti dia kan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Selain sebagai modal, sumber daya manusia itu juga adalah aset bagi institusi. Tidak mungkin institusi itu bisa bertumbuh, berkembang tanpa ditopang oleh sumber daya manusia yang diperlakukan sebagai aset, diperlakukan sebagai modal. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu menganggap sumber daya manusianya, karyawan-karyawati adalah modal untuk bisa institusinya bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau untuk kompetensinya sendiri itu, kompetensi SDM-nya sendiri itu menurut Anda seperti apa? Pasti sebagai institusi yang modern, ada persyaratan-persyaratan, ada kriteria-kriteria untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional. Seperti apa? Pengetahuan dasar yang baik secara umum, kemudian skill yang baik, dan di luar itu sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan harus dibekali juga dengan kemampuan kreativitas, kemampuan inovasi, sehingga bisa saja dia memecahkan berbagai persoalan di lapangan, bisa memberikan gagasan-gagasan, dan ikut serta di dalam merancang perkembangan perusahaan. Lalu ada nggak program untuk pelatihan dan juga pengembangan untuk menunjukkan kriteria itu tersebut? Ketika BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekrutmen atau rekrut untuk karyawan-karyawati, tentu melalui seleksi. Setelah itu mereka akan dilakukan pelatihan lebih dahulu, di-train lebih dahulu tentang apa itu social security, jaminan sosial, dan tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dan bagi karyawan-karyawati yang sudah bekerja pun tidak lepas, pasti ada secara berkala. Oh, masih ada untuk pelatihan lagi? Pengembangan, pelatihan bagi orang-orang yang akan dimutasi, dirotasi dalam jenjang karirnya. Itu ada persyaratan-persyaratan harus mengikuti pelatihan lebih dahulu. Misalnya pelatihan tentang manajerial, pelatihan tentang leadership, pelatihan tentang culture, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kinerja seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan gimana nih Pak? Apakah setelah, sebelum atau setelah mengikuti pelatihan tersebut? Kinerja karyawan itu berbanding lurus dengan kinerja institusi. Kalau kinerja institusinya baik, itu tentu secara tidak langsung menunjukkan juga kinerja karyawan-karyawatinya baik. Saya harus mengatakan saat ini kinerja sumber daya manusia karyawan-karyawati BPJS Ketenagakerjaan termasuk baik, dan berdasarkan hasil survei juga engagementnya dengan pekerjaan baik. Tetapi kita tentu tidak boleh puas dengan situasi itu. Tetap harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan profesionalisme. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu adalah organisasi yang terus bertumbuh, organisasi yang mendasarkan keberhasilannya pada kinerja karyawan-karyawatinya, sehingga proses untuk tetap meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan pernah berhenti. Tahap-tahap apa saja sih Pak yang dilakukan untuk mengoptimalkan itu semua? Seperti Pak tadi bilang, untuk meningkatkan profesionalitas dan lain-lainnya itu. Tahap-tahap seperti apa aja? Iya, dimulai dengan rekrutmen. Rekrutmen itu kan salah satu cara paling dasar untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu kami memberlakukan persyaratan yang cukup tinggi. Misalnya indeks prestasinya tergolong bagus. Oh, berarti kemudian, itu di rumah nih ya. Harus kemudian bagus ini IP-nya. Integritasnya harus bagus, itu melalui tes psikologi. Kemudian juga kesehatannya harus baik.
Nah, dari rekrutmen ini tentu kemudian nanti akan dilakukan penempatan setelah didahului dengan pelatihan-pelatihan. Dari situ kemudian setiap tahun tentu akan dinilai sejauh mana implementasi pengetahuannya, kualitasnya, skillnya, untuk kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan ke jenjang posisi yang lebih tinggi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Bahkan pada level yang tertinggi pun di senior management, pelatihan itu tidak pernah berhenti. Karena dunia ini kan berkembang, pengetahuan-pengetahuan baru muncul. Jadi senior manajemen pun itu harus mengadop pengetahuan-pengetahuan baru, perkembangan jaminan sosial di dunia, perkembangan-perkembangan yang lainnya. Oke, Pak Elvin, kayak saya masih mau bertanya-tanya lagi karena mengenai kompetensi nih dari SDM BPJS Ketenagakerjaan, tapi ditahan dulu. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Session. Jam Session. Acara ini didukung oleh Hai, kebayang nggak kemana uang Anda pada saat Anda menempatkannya di bank? Kalau di BTPN Sinaya, uang Anda tak hanya memberikan bunga setara deposito, tapi juga seluruhnya disalurkan menjadi pinjaman modal usaha kepada jutaan mass market di Indonesia. Kemana dan bagaimana? Ikuti saya. Contohnya di sini, melalui pinjaman modal dari BTPN, para pengusaha kecil bisa mengembangkan usahanya. Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai pelatihan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Mari, Pak. Siapapun dan dimanapun mereka, perjalanan uang Anda kini bisa menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan menjadikan hidup lebih berarti bagi Anda dan mereka. Masih mau tahu lebih banyak lagi? Hubungi kami. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan membahas mengenai kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Amri Yusuf selaku Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan untuk bergabung bersama kami di sini. Ini dia. Halo Pak Amri, apa kabar? Apa kabar Pak Elvin? Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah hari ini masih Hari Raya Idul Fitri nih, kita maaf-maafan dulu nih ya. Maaf lahir batin. Iya Pak, kita kan hari ini membahas mengenai kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan guna mendapatkan SDM yang tampil dan profesional. Mungkin tadi Pak Elvin sudah menjelaskan ya, tapi kan Pak Amri selaku Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, seperti apa Pak? Ya, biasanya itu ada dua pendekatan yang dilakukan oleh banyak lembaga dalam mendapatkan SDM yang berkualitas dan profesional. Pendekatan pertama kita sebut pendekatan developing. Artinya kita merekrut karyawan-karyawan baru yang belum berpengalaman, kita didik, kita kembangkan, kita develop sehingga mereka kompetensi sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian pendekatan kedua itu namanya buying. Jadi kalau misalnya kita butuh tenaga tertentu, kompetensi tertentu kita nggak punya di dalam, kita cari di market, pro hire. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan, 99% pendekatan kita adalah membangun sendiri, mengembangkan sendiri. Jadi 1%-nya buying gitu ya. Kalau memang terpaksa kalau tidak ada di dalam, kompetensinya kita cari di luar. Oke, biasanya apa sih Pak kompetensi yang harus buying itu yang seperti apa yang biasanya susah sekali? Misalnya kompetensi yang terkait dengan IT, auditor, ya. Kalau misalnya kita didik mereka, kita butuh waktu yang panjang. Investasinya juga banyak. Jadi yang paling gampang adalah kita ambil dari luar. Tapi sekarang ini itu tidak begitu pilihan, pendekatannya selektif benar itu. Oke, nah sekarang kita masuk kembali lagi ke masalah rekrutmen karyawan gitu, SDM gitu ya. Tahap-tahapnya seperti apa sih Pak? Ya, biasanya pada saat kami ingin melakukan rekrutmen, kita lihat kebutuhan unit dulu, kebutuhan lembaga, kebutuhan cabang,
ya kebutuhan seluruh wilayah. Berdasarkan kebutuhan itulah nanti kami siapkan manpower planningnya. Nah, kalau misalnya kebutuhannya sudah disepakati, ya, karena ini bagian daripada pengembangan bisnis, baru kita siapkan nanti kualifikasi orang-orang yang kita butuhkan. Jadi kita siapkan persyaratannya, dan biasanya kami beberapa tahun terakhir ketika melakukan rekrutmen, kita menggunakan lembaga independen sehingga prosesnya bisa lebih objektif. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Umum dan SDM gitu ya dalam mengembangkan SDM yang tenaga kerjaan itu sendiri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tugas kami yang paling utama dan pokok itu adalah menyiapkan program-program pengembangan human capital. Seperti apa sih Pak? Dari mulai training yang kita tingkatkan frekuensi dan intensitasnya, kemudian melakukan job training, job shadowing, kemudian job enlargement. Jadi itu adalah bagian-bagian yang kami lakukan dalam rangka pengembangan, termasuk melakukan studi banding dan benchmarking keluar. Dan sekarang kami punya artikel nih Pak mengenai BPJS Tenagakerjaan melatih mahasiswa terbaik seluruh Indonesia, dan ini di artikelnya. Itu tadi Pak, artikel gimana Pak menurut Bapak? Ya, ini adalah pengalaman pertama kami ketika kami kemarin melakukan rekrutmen secara khusus dengan mengundang lulusan-lulusan terbaik dari beberapa perguruan tinggi yang kami lakukan secara selektif untuk bisa menjadi karyawan dan berkarir di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Pak Alvin? Iya, kita ingin menyampaikan message pada publik bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu karyawan-karyawati tidak sekedar bekerja, tetapi berkarir. Dan kesempatan ini diberikan juga pada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang ingin memberikan pengabdian pada negara, pada institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kesempatan itu terbuka luas, dan kami baru saja melakukan itu, rekrutmen bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik agar dia bisa memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau orang-orang yang pintar begitu mudah ya untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi kita harus belajar. Kita juga memberikan kesempatan pada anak-anak pekerja untuk dia bisa menjadi pintar, dapat kesempatan sekolah melalui program beasiswa. Tentu nanti suatu ketika setelah mereka selesai menjalankan pendidikannya juga berkesempatan untuk bisa berkarya di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, lalu bagaimana dengan regenerasi pemimpin Pak? Apakah ini sudah terjadi? Ya, regenerasi itu adalah peristiwa yang sangat natural, peristiwa yang sangat alami, dan ini sunatullah. Ya, di kami proses regenerasi ini berlangsung sangat cepat. Saya bisa sebutkan generasi 70 sekarang sudah nggak ada lagi di BPJS Ketenagakerjaan. Generasi 80 tinggal 1-2 orang, yang mayoritas sekarang generasi tahun 90 ke atas. Jadi termasuk Gen Y ini. Jadi regenerasi itu lumayan cepat. Oke, kalau sistem kaderisasinya seperti apa? Ya, untuk kaderisasi kami sudah punya yang disebut dengan succession planning. Jadi setiap pos-pos strategis, ya, kepala kantor cabang, kepala kantor wilayah, kami sudah siapkan 2-3 orang kandidat penggantinya. Sehingga ketika mereka ini pensiun, kami tidak terlalu sulit untuk menyiapkan penggantinya. Jadi tidak terlalu lama waktu untuk mencari pengganti mereka. Kalau boleh tahu berapa sih Pak jumlah dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk sampai saat ini? Per Juni 2014, 3.850 orang. Oh, banyak ya. Itu untuk semua wilayah. Iya. Oke, dan sekarang saya punya artikel lagi nih Pak mengenai Learning Center. Ini dia artikelnya. Itu tadi artikel mengenai BPJS Ketenagakerjaan membangun Learning Center. Nah, ini apa tujuannya dibangun Learning Center? Ya, ini ingin menegaskan bahwasanya program pengembangan human capital, program training adalah jantung dari kegiatan pengelolaan human capital di lembaga kita. Kemudian yang kedua, dengan Learning Center ini kami bisa menyiapkan program pelatihan dan pengembangan secara lebih terencana dan sistematis. Kemudian yang ketiga, dengan adanya Learning Center ini kami bisa menekan cost. Jadi kalau dulu training itu kita harus pindah-pindah dari hotel ke hotel yang lain. Nah, sekarang sudah lebih terpusat. Oke, Iya, begini, di banyak perusahaan pelatihan itu mungkin bukan dianggap hal yang mendasar. Tapi bagi BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan itu pengembangan karyawan adalah salah satu
satu aktivitas yang utama karena kami menganut prinsip long life employee. Ketika merekrut orang-orang untuk bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, maka kita harapkan dia bekerja memberikan pengabdian seumur hidup sampai pensiun. Untuk bisa mengabdi dengan baik tentu harus dibekali dengan pengetahuan, dengan keahlian yang kita sebut dengan profesionalism. Profesionalism itu kan komponennya ada integritas di dalamnya, ada kompetensi. Nah, dua hal ini harus dibekali secara terus-menerus. Dan cara membekali secara terus-menerus kalau kami memiliki satu tempat yang kita sebut sebagai learning center, yang kita sebut juga dengan istilah akademia, kita sebut juga dengan istilah Center for Excellence, di mana seluruh karyawan-karyawati akan diberikan pengetahuan tambahan, skill tambahan, dan lain sebagainya. Dengan cara ini maka diharapkan sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjaan itu betul-betul bisa bekerja dengan baik, berkompetisi, dan disebut sebagai profesional. Nah, sekarang untuk menuju profesional itu pasti kan ada penilaian kerja. Ya. Nah, itu seperti apa sistemnya? Adakah penilaian kerja bagi SDM itu sendiri? Ada. Jadi KPI kita sebutnya, Key Performance Indicator, dan KPI ini itu diturunkan dari KPI lembaga, KPI unit sampai dengan individual. Pendekatan kita pendekatan balance scorecard menggunakan perspektif keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran. Berarti sudah bilang sekarang BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan standar kompetensi ya? Sudah sangat-sangat. Organisasi modern tetap harus menghirup semangat zaman. Dan itu sebabnya kita membangun learning center tadi, kita membuat career path management, kita membuat pola pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai best practice di dunia internasional. Oke, kita akan lanjutkan saat lagi karena kita harus break dulu. Dan pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jam Session, dan kami masih akan membahas mengenai kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan. Nih Pak Elvin dan juga Pak Amri, kemarin itu BPJS Ketenagakerjaan mengadakan mudik gratis ya. Ini diberangkatkan pada tanggal 25 Juli dan memberangkatkan 100 bis. Dan saya punya tayangannya, ini dia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menyiapkan 100 bis gratis mudik bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Para pemudik terdiri dari kalangan pekerja formal dan informal di DKI Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kota-kota yang akan dilalui. Para peserta telah diberangkatkan dalam acara pelepasan mudik dari Silang Monas pada tanggal 25 Juli 2014. Kegiatan mudik ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Selain itu juga merupakan salah satu pelayanan dalam membantu peserta merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Itu dia tayangannya. Ini seru sekali nih Pak. Ini bisa dijelaskan sedikit? Pak Alvin ya? Ya, itu bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada para pekerja yang tentu dalam rangka Idul Fitri mereka biasanya akan pulang ke kampung halaman, ketemu sama keluarga. Pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan menyediakan 100 bis yang bisa dipergunakan oleh para peserta secara gratis diantar dari Jakarta sampai ke kota-kota di mana mereka ingin pulang kampung.
Wow, ini berarti memang banyak sekali keuntungan yang mereka dapat ya. Iya, dan Pak Amri, ini untuk terakhir nih Pak, saya pengen tahu dong, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu tips-tips untuk menjadi SDM yang mumpuni dalam sebuah perusahaan itu seperti apa? Ya, ini mungkin pengalaman batin saya lah ya, yang lama berkarir ya, dari karyawan sampai sekarang posisi sebagai direksi. Yang pertama, kalau kita jadi karyawan, kita harus memastikan kita adalah orang yang dapat dipercaya. Menjaga integritas itu penting. Kemudian yang kedua, sikap yang perlu dikembangkan kalau kita ingin jadi karyawan adalah sikap proaktif. Jadi jangan pasif. Kemudian yang ketiga, karyawan itu harus memiliki mental persisten. Jadi harus tangguh, tidak mudah menyerah, dan harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Kemudian yang keempat, dimanapun posisi ditempatkan harus punya komitmen untuk terus berkontribusi, memberikan added value. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya harus memiliki perilaku yang menyenangkan. Iya. Begitu. Kalau sudah menyenangkan pasti melakukan apa saja. Ya. Ini sejalan dengan values, dengan etos di BPJS Ketenagakerjaan. Etos kami itu disebut dengan TOPAS. Jadi setiap karyawan-karyawati harus memiliki style, cara yang kita sebut dengan TOPAS, yaitu dia bekerja sama, teamwork, kemudian pikirannya terbuka, open mind, kemudian memiliki passion, kemudian dia harus aktif, ada action, dan yang terakhir adalah sense of belonging terhadap institusi, sehingga yang dilakukan itu betul-betul merupakan pengabdian kepada bangsa, kepada negara, kepada institusi, dan bagi para pekerja. Jadi juga pasti ingin belajar dan terus belajar, tidak stuck pada satu tempat itu aja. Oke Pak Alfian dan Pak Amri, sekarang saatnya saya untuk memberikan hadiah ke pemirsa. Karena saya punya kuis untuk pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah SDM adalah singkatan dari, karena saya punya 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang masing-masing 1 juta rupiah. Dan caranya gampang sekali, cukup jawab melalui Twitter, mention ke @james_session, @james_session, karena kami punya 2 juta rupiah masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi pemirsa, keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan itu sendiri. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, dan pemirsa, tidak terasa waktu cepat berlalu, dan terima kasih Pak Alfian, terima kasih juga Pak Amri atas kehadirannya, dan semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya Permatasari dan kerabat kerja bertugas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, tapi sebelumnya terimalah persembahan dari kami, Danila Sangkakala Kalbu. Salam Jam Session, ini dia. Seakan
Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.